Assalamualaikum, nama saya Ahmad Mafur, petani bawang putih dari Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Daerah Tuwel, daerah kami pernah berjaya pada tahun 80-90-an. Pada saat itu, sebagai gambaran kejayaan kemakmuran daerah kami bisa membangun masjid dengan nominal yang sangat besar. Kemudian kami mengadakan juga arisan haji. Sampai ketika pada tahun 90-an akhir, keran impor dibuka. Akhirnya kami petani bawang putih itu mengalami kerugian. Masyarakat petani khususnya bawang putih yang dulunya sempat terpuruk, kemudian banyak teman-teman kita yang muda kehilangan mata pencariannya sehingga mereka berbondong-bondong ke Jakarta. Sampai alhamdulillah sekarang kami geliat petani di desa kami itu sudah mulai menggeliat lagi. Namanya banyak teman-teman yang asalnya di kota-kota besar itu pulang untuk bercocok tanam, untuk bertani, untuk menanam bawang putih. Itu seperti itu. Sampai ketika tahun 2005 kemarin kami mencoba lagi demplot 3000 meter bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Dinas Stan KP Kabupaten Tegal, betul-betul mencoba melakukan yang terbaik. Kami melakukan beberapa inovasi. Selain pendampingan yang luar biasa, kami juga dengan teman-teman bertekad untuk memberikan yang terbaik. Kami lakukan budidaya sesuai SOP yang Pak Profesor sudah berikan. Kemudian juga kami membuat pelaporan yang agak modern. Kami buat setiap lahan kami buat nomor registrasi, kami kasih nomor registrasi, kami ukur lahan tersebut dengan aplikasi map ruler. Tujuan kami untuk meyakinkan bahwa yang ditanam di tempat kami itu real, betul-betul ada. Kami bekerja sama dengan beberapa importir, sekarang ada sekitar 234 hektar di tahun 2018 ini. Kemudian dari luasan 230-an hektar tersebut, anggota petani kami, anggota kelompok tani kami yang aktif itu sekitar 270-an. Untuk mencapai swasembada bawang putih nasional, Indonesia memiliki keterbatasan kesediaan benih lokal. Maka dari itu, petani bawang putih di Desa Tuwel bertekad untuk menjadi penyedia benih bawang putih di tingkat nasional. Petani bukan profesi rendahan. Petani menjadi jantung kehidupan bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Petani yang bekerja secara profesional dan berintegritas bisa sejajar dengan para petinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Juwari, Ketua Kelompok Tani Sido Makmur, Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengembangkan sebuah kegiatan usaha yang dibangun bersama-sama dengan petani, yaitu sebuah usaha hilirisasi pengolahan bawang merah. Bawang merah pernah ditaneni. Nah, pengolahan bawang merah itu adalah kami membuat produk baru hasil olahan bawang merah dalam bentuk pasta. Ide ini kami buat atas dasar bahwa kami petani bawang merah ini punya keinginan agar bawang merah ini dari segala macam hasilnya, baik yang gede, yang kecil maupun yang sangat kecil sekali, bisa laku terjual dengan harga yang layak. Untuk itu kami bersama-sama dengan petani yang berjumlah sekitar 52 orang membangun badan usaha yang namanya BUMP, Badan Usaha Milik Petani, dengan nama PT Sinergi Brebes Inovatif. PT Sinergi Brebes Inovatif ini kami rancang khusus untuk produk olahan bawang merah dalam bentuk pasta. Alhamdulillah, dengan adanya produk olahan pasta ini, kami sudah bisa mengembangkan produk-produk ini untuk dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa bawang merah yang selama ini dipasarkan dalam bentuk segar, kami sudah mulai berpikir agar bawang merah ini bisa dipasarkan dalam bentuk olahan, yaitu dalam bentuk pasta yang seperti yang sekarang saya buat ini. Dikandung maksud, ketika harga bawang merah segar ini di pasaran naik turun, kami yang
dengan olahan ini bisa dijual dengan harga lebih stabil, sehingga para konsumen ini tidak kesulitan mendapatkan barang, kesulitan karena naik turunnya harga, sehingga ini bisa terjadi kestabilan harga secara nasional. Untuk itu kami bersyukur dan terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah membantu kami mendampingi dalam rangka kegiatan hilirisasi ini, sehingga kesejahteraan petani di sekitar, terutama petani bawang merah, akan terwujud. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada pemerintah daerah Kabupaten Brebes, Ibu Bupati, Kepala Dinas Pertanian beserta seluruh jajarannya, PT PLN wilayah Brebes dan Jatibarang, serta pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang telah membantu hingga terselesainya pabrik pasta bawang merah ini. Selanjutnya, di sisi lain ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa karena tren masyarakat sekarang ini adalah belanja dengan cepat, masak serba cepat dengan berbagai macam kesibukan, kami siap menyediakan bahan masakan atau bahan yang diproses bumbu-bumbu untuk proses masakan, baik secara online maupun bisa langsung datang ke pabrik kami di Desa Sidambula, Kecamatan Wanasari. Selain pemasaran, kita sudah ekspor ke Jeddah, Arab Saudi. Kita juga sudah mulai merintis untuk pemasaran secara online. Kami saat ini sudah kerjasama dengan Sayur Box, ya, pemasaran sayuran online, kemudian juga Rego Pantes. Kami juga sudah ada di Bukalapak untuk produk ini, sehingga para konsumen bisa mencari produk kami yang ada di online itu. Kemudian berkaitan dengan produk kami yang sekarang kami olah, itu saat ini sudah menjalani prosedur sesuai dengan prosedur yang ada. Antara lain, kami sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami juga sudah punya nomor MD dari BP POM. Dan selain itu, sebelum situ kami sudah memenuhi berbagai macam persyaratan. Produk kami sudah diuji di laboratorium yang berkaitan dengan uji bebas residu pestisida. Kemudian produk kami juga sudah bebas dari logam berat. Kemudian produk kami juga sudah bebas GMO. Kemudian produk kami juga sudah dinilai analisa gizinya. Selanjutnya itu salah satu persyaratan yang memang mutlak diperlukan untuk persyaratan bahan makanan olahan basah, ya, yang layak untuk dikonsumsi di seluruh dunia. Anggota kelompok tani yang sebanyak 52 orang ini, alhamdulillah kami bersama-sama anggota kelompok iuran disepakati satu saham sebesar Rp100.000. Ada yang 10 saham, ada yang 20 saham, ada yang sekian ratus saham. Banyak sekali, sehingga dengan kekompakan anggota kelompok kami terbangunlah pabrik pasta bawang merah ini yang bergerak di pengolahan pasta bawang merah. Ini salah satu produk kami, kelompok tani Sidomakmur, pasta bawang merah dengan merek Ulukan Barat.
Kami ucapkan selamat datang Sugeng Rawuh Pak Gubernur. Wah, luar biasa, beliau kelihatan capek. Sarju lagi ya Pak. Luar biasa, kayaknya capek seneng nih. Beliau capek tapi seneng karena habis panen bawang. Siap Bapak, kami silakan untuk menempatkan diri. Nah, kami persilakan juga Brebes. Dan juga mengucapkan selamat datang untuk Ibu Aida dan Ibu Bupati Tegal serta rombongan yang sudah hadir. Dan kami silakan untuk sambil duduk menikmati ini camilan produk UMKM lokal. Ini juga ada bawang merah, bawang putih Bapak, luar biasa. Camilan, itu yang ini Pak, yang ini. Dan tentunya sambil menyaksikan sebuah tayangan bahwa produk lokal bawang putih di Tegal ini juga di tangan chef yang handal, Mbak Siska ini juga bisa menghasilkan menu makanan yang luar biasa. Ini dia sambil menyaksikan video Mbak Siska. Halo sahabat-sahabatku tercinta, apa kabar? Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan undangan-undangan istimewa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal. Nah, di depan saya ini sajian istimewa tumis jambali. Apa itu jambali? Jamur, bawang putih, dan brokoli. Bagaimana? Terlihat menggoda selera kan? Rahasianya adalah ini, bawang putih. Bawang putih ini merupakan hasil panen para petani lokal di Desa Tua, Kabupaten Tegal. Meskipun ukuran bawang putih lokal ini kecil, tetapi mempunyai cita rasa yang kuat, lezat. Menggunakan 1 hingga 2 siung saja, makanan menjadi sajian yang istimewa. Selain itu, bawang putih lokal mengandung gizi yang penting untuk tubuh dan rendah kalori. Sahabat-sahabat tercinta, saya mempunyai tips mengupas bawang putih dengan mudah. Caranya seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Saya Siska Suritomo mengajak seluruh masyarakat Indonesia dengan bangga menggunakan buatan Indonesia dan mengkonsumsi bawang putih lokal. Jalan-jalan ke Guci perut keroncongan, dari rumah lupa tidak membawa bekal. Wujudkan bersama kedaulatan pangan dengan mengangkat eksistensi bawang putih lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP, yang kami hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia Ibu Aida S. Budiman, yang kami hormati Bupati Tegal Ibu Hajah Umi Azizah, Bupati Brebes dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Bapak Narjo SHMH, kemudian Rektor IPB University Profesor Aris Satria, kemudian dari Kementerian Pertanian hadir Direktur Pembenihan dan Perkebunan Dr. Insinyur M. Saleh Mutar MP, kemudian Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Bapak Dwi Pranoto, Koordinator Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sejawa Bapak Budi Hanoto, Bapak dan Ibu Pimpinan Satuan Kerja dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia, anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Sejawa Tengah, Kepala Dinas Gapoktan, serta Bapak dan Ibu hadirin yang hadir secara langsung maupun melalui daring yang saya hormati. Untuk mengawali kebersamaan kita, tapi dahulu malah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan tentunya dengan mengucap bismillah kita awali acara pagi hari ini. Semoga membawa berkah dan diberi kelancaran buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara ini terselenggara di latar belakangnya adanya keluhan. Salah satunya keluhan ibu-ibu Pak Ganjar, termasuk salah satunya istri saya dengan harga cabai merah, bawang yang semakin naik. Sementara saya tetap harus makan lanjut. Dan tentunya kita Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah peduli dengan keadaan ini. Dan siang hari ini Bapak Ibu saya Sarju, kebetulan saya kostum saya petani. Ya petani itu artinya berangkat petang pulang pagi untuk melunasi angsuran BNI ya. Karena tiap bulan Pak panjang. Tapi alhamdulillah dan luar biasa kita alhamdulillah pagi ini kita hadir pemimpin-pemimpin yang peduli dengan salah satu keluhan yang saya sampaikan. Ibaratnya pemimpin itu masyarakat itu sinyal. Kalau pemimpin yang lemot tidak bisa menangkap sinyal, wah betapa sakitnya masyarakat. Tapi alhamdulillah kita saksikan ibaratnya operator Bu Aida ini kalau operator seluler beliau ini XL. Beliau ekstra semangat dan lincah dalam bekerja, luar biasa. Beda dengan Bu Umi ini, Bu Bupati ini simpati. Orangnya setia dan perhatian sama masyarakat. Dan lebih lengkap lagi di Jawa Tengah kita punya Pak Gubernur. Ya kalau ada masalah beliau adalah Indosat. Salah satu pemimpin di Indonesia sing sat-set kerjone pokoknya. Ya ono masalah langsung ayo kita selesaikan bersama-sama. Luar biasa. Nah, tentunya lebih jelas lagi apa sih tujuan dari acara Gerakan Nasional atau aksi kick off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan? Kita akan langsung mendengarkan dari beliau Pak Rahmat Dwi Saputra selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Monggo dipersilakan Bapak. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Ibu Aida S. Budiman, yang kami hormati Bupati Tegal Dr. Anda Hajah Umi Azizah, Wakil Bupati Brebes Bapak Naryo SHMH, Rektor IPB University Profesor Dr. Arif Satria, Direktur Perbenihan Kementan Ibu Inti Pertiwi, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Bapak Dwi Pranoto, Kepala KPW Bank Indonesia Koordinator Jawa Bapak Budi Hanoto dan Bapak Ibu Kepala KPW se-Jawa Tengah dan DKI serta dari rekan saya dari kantor pusat Ibu Elsa. Kepala Dinas di wilayah Jawa Tengah yang mewakili Gapoktan yang hadir dalam kegiatan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang hadir baik secara daring maupun luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan inflasi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir mencatat angka yang cukup tinggi, bahkan mencapai 4,94% YoY di bulan Juli 2022. Dan salah satunya bersumber dari komoditas pangan atau hortikultura. Dan inflasi yang tinggi itu juga terjadi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 5,45% di periode yang sama. Angka inflasi ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain gangguan pasokan seiring dengan perubahan cuaca di sejumlah sentra produksi hortikultura, termasuk berbagai hambatan mempengaruhi rantai pasok komoditas global. Guna mengatasi hal tersebut, BI terus berkomitmen untuk mengatasi inflasi melalui sinergi yang kuat antara pemerintah baik di pusat maupun di daerah, terutama untuk mengendalikan inflasi komoditas pangan. Penguatan koordinasi kebijakan telah dilakukan melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah dan terus kami lakukan untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi supply. Bank Indonesia berkomitmen memperkuat strategi pengendalian inflasi pada komoditas pangan, baik secara jangka pendek, menengah maupun panjang melalui launching Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang kemarin dilaksanakan di Malang oleh Pak Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Jawa Timur pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Hari ini di Kabupaten Tegal, Tuel, merupakan aksi dari kick-off Gernas Pengendalian Inflasi Pangan yang telah bergulir tersebut berupa aksi panen bawang putih yang telah dilakukan tadi pagi, serta pelaksanaan KAD, Gerakan Tanam Cabai, dan peresmian Learning Center bawang putih di sini. Di lingkup Jawa Tengah, BI dan pemerintah provinsi juga terus berkomitmen dalam upaya pengendalian inflasi dan mendorong kemandirian pangan. Menindaklanjuti peningkatan inflasi yang tinggi di bulan Juli kemarin, pemerintah provinsi dan BI Jawa Tengah telah mengadakan HLM TPID pada 7 Juli
dan dipimpin langsung oleh Bapak Ganjar untuk mengambil langkah nyata dalam pengendalian inflasi melalui operasi pasar. Tim TPID telah melaksanakan operasi pasar khususnya cabai dan bawang merah dengan memberikan subsidi harga, transportasi, dan biaya penyusutan melalui BUMD di beberapa kota penyumbang inflasi seperti Semarang, Cilacap, Surakarta, Tegal, dan Purwokerto. Dan nanti akan kita saksikan secara bersama video singkat pelaksanaan operasi pasar. Lalu selain itu kita juga melakukan KAD, komoditas cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Beberapa KAD yang akan kita laksanakan pagi ini antara Blora dan Pati, yaitu untuk cabai merah. Kemudian untuk bawang merah antara Brebes dengan Poktan di Demak, Pasar Jaya, dan Segari ID Jakarta. Kemudian untuk bawang putih antara Poktan di Tegal dengan Poktan di Kabupaten Temanggung. Lalu Ditjen Hortikultura Kementan juga dengan 5 Poktan yang ada di Tegal, Temanggung, Batang, dan Magelang. Selain itu, upaya pengendalian inflasi pangan juga kita melakukan secara end-to-end termasuk pemasaran hasil produksi. Nah, dalam melaksanakan pemasaran itu kita juga menggunakan platform digital yang dilakukan melalui aplikasi segari.id. Melalui aplikasi ini, proses pemasaran dapat dilakukan secara mudah untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Bapak Ibu yang berbahagia, selain itu untuk upaya pengendalian inflasi jangka menengah dan mendukung ketersediaan pangan yang sejalan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77, maka Bank Indonesia, seluruh Indonesia akan melakukan Merdeka 77, yaitu memberikan bantuan bibit sebanyak 77.000 dalam waktu dekat. Dan pada hari ini kita akan membagikan 17.845 benih sesuai dengan tanggal kemerdekaan kita, cabai kepada kelompok wanita tani, kelompok subsisten, pesantren, dan kelompok tani di Jawa Tengah untuk ditanam di pekarangan atau lahan masing-masing. Dan di sini juga akan dilakukan launching learning center bawang putih yang akan dilakukan pada hari ini. Melalui learning center ini diharapkan dapat diperoleh benih bawang putih yang bermutu tinggi melalui kerjasama dan sinergi bersama IPB University dan pemerintah Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang berbahagia, berbagai kegiatan yang telah saya sampaikan di atas merupakan bukti bahwa Bank Indonesia senantiasa mendorong penguatan ketahanan pangan dan juga memperkuat pengendalian inflasi. Learning center ini juga menjadi salah satu bukti bahwa upaya Bank Indonesia dalam mendorong pengembangan komoditas ini sangat serius. Learning center ini akan terus didorong maju bersama dengan learning center bawang merah yang sebelumnya telah ada untuk melahirkan produk-produk inovasi baru. Oleh sebab itu, kita saksikan video mengenai upaya-upaya BI bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi komoditas pangan dan video mengenai digitalisasi UMKM bagi produk-produk hortikultura. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan ridho pada setiap usaha-usaha kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, dan mungkin bisa saya garis bawahi dari laporan beliau. Yang pertama adalah komitmen kuat dari Bank Indonesia dan pemerintah pusat daerah untuk mengendalikan inflasi. Kemudian 2, adanya sinergi yang kuat dan berkesinambungan untuk mengatasi inflasi. Dan tentunya yang terakhir, upaya kuat untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan. Nah, biar lengkap lagi, ini kita akan sajikan sebuah video pengendalian inflasi di Jawa Tengah. Bagaimana upaya TPID untuk mengatasi atau mengendalikan inflasi. Selamat menyaksikan. Risiko inflasi pada tahun 2022 meningkat, terutama bersumber dari komoditas bahan makanan. Dari sisi eksternal, invasi Rusia ke Ukraina telah berdampak pada risiko imported inflation seiring dengan kenaikan harga komoditas internasional seperti energi, CPO, jagung, dan kedelai. Sementara dari sisi domestik, menurunnya pasokan komoditas hortikultura seiring dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung menyebabkan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah meningkat ke level tertingginya dalam 5 tahun terakhir. Mencermati tekanan harga komoditas bahan makanan tersebut dan risiko inflasi ke depan, TPID Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dan aksi untuk mengendalikan inflasi agar stabil dan terkendali melalui 1. Pada tanggal 7 Juli 2022 dilaksanakan High Level Meeting TPID yang fokus membahas upaya pengendalian harga cabai merah,
cabai rawit, dan bawang merah. Tadi diskusinya Bu, kita akan coba lakukan operasi pasar. Kalau dari rekomendasi BI, ini pemenuhan pasokan melalui OP ini, ada 6 kota untuk kita kendalikan Bu. Pada pertemuan tersebut disepakati upaya pengendalian harga akan dilakukan melalui operasi pasar yang akan dilaksanakan oleh BUMD melalui skema subsidi transportasi menggunakan APBD dan subsidi harga menggunakan CSR Bank Jateng. 2. Minggu kedua hingga 4 Juli 2022 telah dilaksanakan operasi pasar komoditas hortikultura di 5 kota di Jawa Tengah, yaitu Semarang, Tegal, Surakarta, Purwokerto, dan Cilacap. Hasilnya, laju inflasi hortikultura pada bulan Juli lebih terkendali dibandingkan bulan sebelumnya. 3. Masih dalam upaya stabilitas harga hortikultura, dalam jangka pendek, TPID Provinsi Jawa Tengah senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi. Salah satunya melalui penguatan kerjasama antar daerah atau KAD. Beberapa tambahan inisiasi KAD telah dilakukan secara B2B di Jawa Tengah untuk komoditas cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu, untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada tahap awal akan dibagikan bibit cabai sebanyak 17.845 benih kepada kelompok subsisten, kelompok wanita tani, pondok pesantren, dan gapoktan di wilayah Jawa Tengah. Nantinya diharapkan akan mencapai total 77.000 benih di Jawa Tengah dalam program Gerakan Nasional Menanam Cabai sebagai bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan 2022. 4. Dalam jangka panjang, hadirnya Learning Center Bawang Putih di Tegal dapat mengurangi ketergantungan pada bawang putih impor dan mendukung upaya stabilitas harga pangan, khususnya hortikultura. Baik, luar biasa itu dia upaya TPID Jawa Tengah dalam upaya pengendalian inflasi di Jawa Tengah. Dan siang hari ini suatu kehormatan juga hadir bersama kita Rektor dari IPB University, ada Prof. Arif Satria, untuk itu berkenan mungkin memberikan sharing kepada kita para petani. Dipersilahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita banggakan bersama sahabat saya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Aida, senior saya, alumni IPB. Dan juga Pak Dirjen yang diwakili oleh Bu Inti, dan juga Bupati Tegal, Bu Umi, Wakil Bupati Brebes, Mas Rahmat, teman-teman dari BI, ada Pak Dwi, dan juga Mas Taufik, dan hadirin sekalian berbahagia. Saya ingin mengenalkan inovator IPB. Pak Sobir, mana Pak Sobir? Berdiri. Pak Sobir. Oh, di sini, ya, Pak Sobir. Ini ahli bawang putih, Pak. Ya. Pak Aris Purwanto, ini ahli fine bubble untuk membuat dormansi lebih singkat. Nah, jadi ceritanya begini, Pak Gubernur. Kita ini harus optimis bahwa kita bisa swasembada bawang putih. Kenapa? Luas lahan bawang putih itu 40.000 hektar se-Indonesia, 40.000 hektar. Impor kita 460.000 ton 2019-2020. Produksi kita hanya 88.000. Padahal Pak Sobir dengan teknologi double kromosom itu sudah bisa menghasilkan 15 ton per hektar. Rata-rata nasional itu 6 ton per hektar. Kita 15 ton dan potensi bisa sampai 23 ton per hektar. Dengan double kromosom yang berono gede-gede itu. Pak Aris itu bisa membuat masa dormansi bibit bawang itu dari 4 bulan menjadi 2 bulan dengan teknologi nano. Jadi kalau beliau bisa terus berperan, insya Allah bersama Kementan ya dan pemerintah Kabupaten Tegal, Pemprov Jawa Tengah dan semua rakyat Indonesia yang ada di berbagai tempat serta dukungan Bank Indonesia, saya yakin ini bisa dicapai. Artinya dengan 15 ton per hektar saja, dengan 40.000 hektar, artinya produksi kita 600.000 ton. 600.000 ton produksi, padahal impor kita 460.000 ton, surplus. Itu di atas kertas. Ya. Artinya ada masalah-masalah yang harus segera dipecahkan.
masalah logistik, masalah pasar, masalah bagaimana membuat insentif petani tetap meningkatkan semangatnya untuk terus berproduksi dan menjaga harga yang bagus untuk para petani. Sehingga petani terus bergairah. Jadi kita punya kewajiban untuk membuat suasana psikologis petani itu bangga dan terus senang untuk bertani. Kenapa? Begitu banjir impor, maka itu tekanan psikologis luar biasa membuat petani down dan kemudian membuat kita semakin tergantung. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bu Aida dan tim, Mas Taufik khususnya dan Mas Rahmat yang mensupport kegiatan Learning Center bersama pemerintah Kabupaten Tegal untuk bisa membuat optimisme. Dan ini adalah tidak hanya untuk, tentu kita sama-sama tidak hanya untuk Tegal, tapi juga untuk Indonesia, supaya petani-petani dimanapun bisa belajar tentang bawang putih di sini. Moga-moga dengan adanya Learning Center, kerjasama antara Kabupaten Tegal, BI dan IPB, ini semakin diseminasi dan inspirasi optimisme tentang swasembada bawang putih dan kesejahteraan petani bawang putih bisa tercapai. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sharing ilmunya dan luar biasa. Yang pasti siang hari nanti juga kita saksikan pembagian benih cabai Bapak, luar biasa untuk para petani. Ini luar biasa tadi 17.845 ini sesuai ulang tahun kemerdekaan RI dan nanti targetnya adalah 77.000. Alhamdulillah MC-nya juga dapat berkah. Biasanya ke sini saya dipanggil 5 ya, dikasih 5 sama Pak Rahmat nanti 77. Jadi masih kurang 2.700.000 Pak ya. Baik, dan tentunya sebagai pengendalian inflasi pangan ini juga diadakan kerjasama antar daerah. Nah, ini salah satunya dengan penyediaan bawang atau produksi dari suatu tempat ini untuk konsumen di tempat lain. Nah, untuk itu kita akan saksikan tabel. Ini kerjasama antar daerah yang sudah ada. Nah, ini luar biasa. Dan yang luar biasa lagi Pak Ganjar bahwa ini ada Poktan kerjasama antar daerah Poktan Mekarjaya Brebes dengan PD Pasar Jaya DKI Jakarta. Ini nominalnya transaksinya mencapai 1,8 miliar. Ini luar biasa, tepuk tangan. Kok bisa sih mereka itu bisa melakukan transaksi? Karena ternyata mereka punya platform di kita namanya Segari. Nah, Segari itu seperti apa? Ini kita saksikan juga ini videonya Segari. Nah, biar Bapak Ibu tahu. Jadi untuk konsumen kalau mau beli bawang tidak langsung datang ke tempatnya, tapi bisa melalui platform digital ini. Nah, lebih hemat waktu dan tentunya pembayarannya bisa menggunakan kris, lebih aman ya. Baik, terima kasih. Ini dia sekelumit gambaran tentang aplikasi atau platform digital Segari. Nah, untuk itu sebagai bukti kesepakatan kerjasama antar daerah kita akan mengundang ini perwakilan dari komoditas cabai merah dari Poktan Taruna Muda Blora dan Poktan Mugi Makmur ya, maju ke depan. Kemudian untuk kesepakatan antar daerah yang kedua ini dari komoditas bawang merah kami panggil Poktan Mekarjaya Brebes dengan PD Pasar Jaya Jakarta. Kemudian kerjasama antar daerah berikutnya adalah dari komoditas bawang putih kelompok tani Berkah Tani Tegal dengan PB Pradita Ardi Perahu Temanggung untuk melakukan kesepakatan antar daerah. Baik, selanjutnya kami mengundang beliau Bapak Gubernur, Ibu Bupati Tegal untuk maju ke depan untuk mendampingi berfoto bersama dengan ini kesepakatan antar daerah. Ibu Bupati kami silakan juga Pak Rektor. Izin Bapak Wakil Bupati, kami persilakan juga ikut berfoto bersama. Baik, selesai kami mohon untuk Bapak Gubernur tetap di atas panggung karena selanjutnya berkenan beliau menyaksikan ini penandatanganan MOU atas di launchingnya Learning Center bawang putih ya. Untuk itu kita mengundang
Ya, kantor keperwakilan BI Tegal, kemudian Pemda Kabupaten Tegal dan IPB University untuk melakukan MOU, penandatangan MOU yang disaksikan oleh beliau Pak Gubernur Jawa Tengah, juga Ibu Aida tentunya. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama Pak Gubernur, Bu Aida, mendampingi beliau-beliau yang melakukan MOU atas dibukanya Learning Center. Baik, selanjutnya para penandatangan MOU kami persilakan kembali ke tempat duduk, dan Ibu dan Pak Ganjar kami mohon tetap di atas panggung karena selanjutnya akan kita saksikan bersama-sama ini pemberian bibit cabai dalam rangka juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ini akan diberikan kepada perwakilan. Yang pertama kami mengundang kelompok wanita tani Godong Ijo Kabupaten Tegal, kemudian kelompok subsisten Sahita Kabupaten Semarang, kemudian dari pesantren Salafiyah Kabupaten Brebes, dan yang terakhir dari Poktan Taruna Muda Serut Kabupaten Blora. Baik, yang pertama kami silakan kepada Ibu Aida untuk menyerahkan bantuan secara simbolis bibit cabai kepada kelompok wanita tani Godong Ijo Kabupaten Tegal, kemudian kelompok subsisten Sahita Kabupaten Semarang, dan selanjutnya berkenan Bapak Gubernur untuk menyerahkan secara simbolis untuk pesantren Salafiyah Kabupaten Brebes dan juga Poktan Taruna Muda Serut Kabupaten Blora. Baik, kami silakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Tiga, dua, satu. Oke, selanjutnya Bapak kami mohon Pak Ganjar untuk tetap di atas panggung, dan Bu Aida dan para penerima bibit kami persilahkan kembali ke tempat karena selanjutnya kita akan mendengarkan motivation speech dari beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah. Boleh minta aplaus yang luar biasa untuk beliau siang hari ini. Motivation speech ya apa? Ini saya tadi juga mau nangis Pak, artinya ya. Sarju itu sosok anggo basa Londo bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Aida, terima kasih. Suatu ketika kita mengalami tekanan luar biasa dari beberapa komoditas. Saya tidak terlalu pintar dan tidak mengerti soal ekonomi, apalagi yang makro. Tapi saya sudah minta izin sejak dari dulu agar BI membuat semacam helikopter view. Dan alhamdulillah Pak Rahmat dan kawan-kawan membantu dan mensuplai informasi itu terus-menerus. Saya senang karena selalu muncul rekomendasi Bu Aida, Pak ini mesti ngomong dengan institusi yang itu. Yang ini kita secara psikologis turun ke lapangan. Yang ini teman-teman yang bisa kita gandeng untuk bekerja. Sebenarnya Bu, rekomendasi-rekomendasi seperti ini yang bisa kita exercise dengan sangat cepat. Dan alhamdulillah berkat feeding itu kita bisa melakukan respon dengan cepat. Meskipun kadang-kadang ya di beberapa sisi yang lain telat gitu. Nah ini menjadi perhatian. Dunia sedang geger sebenarnya, tidak hanya Jawa Tengah dan Indonesia, yang dunianya geger. Presiden kemarin juga lagi mencoba menggerakkan kekuatan nasional kita di Boyolali sama di Sukoharjo kemarin nanam kelapa genjah. Itu mungkin 4 tahun lah dia bisa panen. Cepat sekali. Dan tingginya segini, udah dipanen. Jadi panennya nggak manja, tuh bungkuk. Pak Menteri Pertanian kemarin menyampaikan kepada saya bahwa kalau kapasitas produksinya terukur dan nggak terlalu gede,
sebenarnya nanti di beberapa desa itu bisa diinstal alat-alat pengolahan. Ada yang jadi gula semut, ada yang jadi minyak kelapa gitu ya, sehingga ketahanan pangannya ada. Tapi Pak Mentan lebih surprise menurut saya karena beliau sampaikan bahwa luasan lahan di rumah kita di pekarangan itu jauh lebih luas secara akumulatif dibanding luas lahan produksi nasional. Apa artinya? Ini menurut saya menarik. Karena saya, Bu Bupati, Bu Umi, Pak Narjo, ini Pak Wakil Bupati, kita bisa bergerak. Untuk gerakin siapa? Ibu-ibu PKK. Untuk gerakin siapa? Dasawisma. Untuk gerakin siapa? Anak-anak muda untuk mau membantu. Ini Bu, bagaimana menghadapi situasi yang agak remang-remang dan cenderung gelap di tahun 2023 ini, rasa-rasanya dalam konteks politik pangan, betul-betul kita mesti mandiri dan berdikari. Kami masih punya harapan dan bantuan Bu untuk menganalisis, kalau di sisi hulu atau produksinya beres, kira-kira di hilirnya beres enggak ya? Middle-nya berapa ya? Dulu kami juga dibantu oleh BI ya Pak ya, itu menganalisis kalau kita melihat supply chain-nya beras gitu, atau ya middleman siapa sih yang bermain itu 8 dulu. Ini kalau kita pangkas sebenarnya harga petani bisa naik, harga di pasar bisa turun. Teorinya gitu. Dan coba kita dorong dengan beberapa tekanan yang mesti kita lakukan, termasuk merubah beberapa metode sehingga kita membuat semacam mini bulog begitu, atau ya pasar-pasar lokal beras gitu, yang semuanya tidak hanya di Jakarta tentu saja, bisa di daerah-daerah. Itu satu, maka masih ada harapan kita bagaimana mengendalikan dan dengan teknologi. Si Hati sebagai satu aplikasi menarik, tapi masih keset Bu, keset ngisi. Jadi nggak pernah update gitu loh. Ya, ini yang kita dorong. Maka seringkali di grup saya dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota, ayo dorong, tekan itu, cepet. Dulu saya itu waktu kecil kalau nonton habis berita jam 7 itu Bu, itu kan keluar wajahnya Pak Harmoko dulu. Ya kan? Sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden. Gitu. Harga cabai merah keriting dulu itu kita udah kenal. Saya bilang, apa ini? TV yang nggak jelas. Isinya Pak Harmoko terus gitu. Suatu ketika Pak Harmoko pensiun main ke kantor provinsi Bu, saya udah gubernur. Lalu saya tanya, Pak Harmoko, dulu Bapak itu ngomong gini, itu tahu nggak Pak? Menjengkelkan Pak. Kita tuh lihat, apa ini? Terus, kalau sekarang Pak Gubernur gimana ngelihat? Iya itu penting ya ternyata. Karena itu satu informasi komoditi yang orang mesti ngerti. Sehingga para pelaku ekonomi masyarakat ngerti. Kita nggak ngerti waktu itu ini dampak inflasinya apa. Terus kemudian daya beli kita seberapa, itu kita nggak ngerti. Sehingga tahunya pokoknya wajahnya Pak Harmoko terus. Dulu saya gitu loh Pak Harmoko gitu. Iya gitu. Terus beliau sampaikan bagaimana ratas-ratas sebelum itu disampaikan itu ternyata keras juga. Itu zaman dulu. Hari ini coba kita dorong dengan berbagai aplikasi yang ada, dengan media yang sudah banyak, maka coba kita dorong. Nah Pak Rahmat sebelum lupa, tadi 2 videonya bagus banget. Aku minta ya, mau tak posting di seluruhnya. Maksud saya, itu akan menjadi menarik kalau kemudian banyak orang tahu. Kita diseminasi lebih banyak sehingga orang mengakses Sigari, itu bisa bagus kalau banyak orang tahu. Kadang-kadang kita bicara, aku punya loh, tapi tidak banyak yang tahu. Ibarat netizen itu followermu berapa? Nah, gitu hitung-hitungannya sekarang. Lalu itu bisa banyak, ini bisa kita lakukan. Itu dari sisi Bu, makroekonomi dan treatment kita terhadap situasi global. Pak Arief terima kasih, saya ngobrol dengan beliau seneng banget waktu itu. Sekian tahun yang lalu ya Pak ya, beliau ke rumah saya dan saya cerita bawang, semangatnya 45 ya. Dan dibawa pakar-pakar dari IPB soal bawang ini, saya seneng ini. Untuk apa? Memang kita harus berani membuktikan. Berani membuktikan kita bisa, hitung-hitungan di atas kertas itu didorong. Tadi ada dari Kementerian Pertanian ya. Bu Inti. Inti itu core of the core itu kalau bahasa itu. Ya, yang ketawa pasti sering nonton Pak Dul. Itu core of the core. Bu Inti, mungkin kita bisa bekerja sama nanti agar kita membuat kebijakannya. Ini saya nih. IPB itu prasastinya menarik ya. Bung Karno tanda tangan itu lah. Urusan pertanian pangan itu urusan hidup matinya bangsa. Saya jadi kaos Pak.
Meskipun saya bukan alumni IPB, kan saya pernah dolan ke IPB minimal gitu loh. Siapa tahu jadi alumni kehormatan gitu. Nah, itu tulisan pendek sekali tapi greng. Lalu bagaimana berdikari dalam bidang ekonomi itu kalau diterjemahkan di situ kita kuat. Tadi Pak Rahmat kasih perang Ukraina ya. Gasnya naik, minyaknya naik, gandumnya naik, pangannya nggak karu-karuan, India nggak mau ekspor lagi. Pada saat ditanya Pak Presiden, kira-kira daerah gimana Pak Gub? Soal inflasinya, kita intervensi Pak. Apa pula intervensinya? Operasi pasar Pak. Yang kedua apa? Ya kita siapkan kalau mereka petani, pedagang butuh subsidi transportasi bisa kita berikan. Itu, udah itu betul. Konkret aja, kecil-kecil wong itu anggarannya nggak gede Kak. 2. Dengan adanya harga komoditas yang naik untuk pangan gimana? Buat saya ini tantangan jadi peluang Pak. Karena kita sendiri bisa lakukan Pak. Cuma butuh proteksi. Lah nanti kan musuhnya para pedagang ini. Ya kan, bawang putih yang makin hari makin decline, tadi kan kita konfirmasi di sana. Tahun 90-an Pak, kita mulai nggak menarik, nggak seksi lagi tanam, dan bawang putih kita nggak oke di pasar. Nggak oke itu nggak berani bertanding. Karena apa? Karena sebenarnya dari rasa kecil tapi mentes. Kalau cabai itu cabai rawit gitu loh. Jadi lebih pedes. Kayak suara netizen. Pedes. Gitu kira-kira. Kalau bawang putih kita kecil tapi pedes sebenarnya lidah kita yang suka ya sudah. Kami lagi ngira-ngira ini gimana cara proteksinya. Gitu Bu. Kalau cari produksinya udah Pak Arief aja. And his gang. Maka tadi saya matur sama beliau. Kayaknya kalau sudah begini mesti penugasan deh ini. Ini penugasan aja. Berapa kabupaten di Indonesia yang siap? Gitu. Kami tugaskan itu. Kalau enggak BUMN, pioneering lagi. Nanti kan kami dari daerah ini ya. Kabupaten, kota, kota enggak usah. Kabupaten aja kira-kira yang ada di mana, tugasin. Kementerian Pertanian tinggal nganggarin gitu. Kota kayak Jakarta suruh beli aja. Ya enggak? Kota-kota besar suruh beli aja. Jadi enggak usah nanam, tapi beli. Maka perdagangan antar daerahnya aja. Penugasan ini menjadi penting. Saya hakul yakin IPB kalau ditugaskan pasti oke. Tinggal ditanyain, Pak Arief butuh duit berapa? Gitu aja kan. Kira-kira untuk bawang bisa sampai, bisa sampai swasembada 1 triliun cukup enggak gitu. Kalau kampus dikasih 1 triliun dengan science knowledge, hasil riset yang bagus, jalan itu. Setelah itu tinggal kita cari bagaimana cara kita bisa menjadi off-taker-nya. BUMN, BUMD, kita ya Bu ya, PNS. PNS itu Pak Arief, Mbak Aida itu, kalau harga lagi tinggi Bu, atau lagi jatuh, PNS yang saya minta operasi. Jadi korban terus ya Bu ya. Maaf ya Bu ya, tapi itu nanti jadi ibadah. Gitu. Jadi waktu harga cabai jatuh, harga bawang jatuh, saya pernah dimarahi Pak Arief. Saya datangi Bu Aida di Demak. Pak, waktu itu cabai, berapa harganya? Apa cabai cuma 4.000? Jawab aja Pak 4.000, nggak usah ngegas, saya bilang gitu. Jawab 4.000 gitu. Rata-rata harganya berapa kalau Anda bisa BEP? Saya lupa itu kira-kira 12 atau berapa itu. Ya sudah kalau gitu saya tawar 12.000. Pak Ganjar itu ngenyek gitu katanya Pak. 4.000 saya tawar 12 itu ngenyek gitu. Enggak, saya serius ini. Mulai dia agak berbinar-binar, agak sedikit kaget gitu. Akhirnya kita gerakan kawan-kawan PNS, saya borong nggak banyak waktu itu, cuma 12 ton. Tapi habislah cabai di pasar itu. Ternyata itu ngerek itu. Dan pedagang-pedagang middleman itu kaget. Mau cari apa? Cabai waktu itu. Jawabannya apa? Udah diborong Pak Gubernur gitu. Jadi sebenarnya intervensi-intervensi begini bisa kita lakukan karena kalau kemudian PNS hanya membeli 2-3 kilo itu kecil. Dan kekuatan itu komando. Ini Kopassus. Jalan gitu. Kalau penugasan ini bisa jalan, hulunya sudah ada, mungkin besok wajib kita makan bawang putih lokal, titik, gitu. Ya, 17 Agustus bentar lagi Pak Rahmat. Ya, kita pas-paskan juga tadi kan. Maka sebenarnya spirit nasionalismenya kita tunjukkan, makan produk sendiri. Kalau perlu, candaan ini ya. Yang nggak makan kita viralkan gitu. Pak Gubernur makan nggak, Bu Aida makan, Bu Arief, Bu makan apa enggak, itu kira-kira disampaikan. Bapak Ibu, cerita ini saya sampaikan karena sisi gelap
dari politik pangan itu akan terasa nanti di 2023. Begitu kata Pak Presiden. Maka kemarin kita ngobrol-ngobrol juga untuk mendorong ini masuk di agenda G20. Perang urusanmu, tapi urusan kemanusiaan urusan semua. Mari kita bicara, duduk untuk negosiasi. Karena kalau kenceng-kenceng kan pasti negosiasinya akan buruk, ini di level politiknya. Maka Learning Center Bawang Putih ini kita harapkan nanti tidak hanya satu ruang mati yang statis, tapi ini adalah bagian dari ruang dinamis. Saya izin nanti pengelolanya boleh nggak ilmu-ilmu yang bisa diserap publik itu di-upload? Boleh nggak? Yang ringkes saja Pak. Kayak itu loh Bu Aida kalau chef-chef ngajari masak itu loh tadi itu ya. Itu kan ada 1 menit ngajari masak, habis ini masukkan ini, habis ini masak, 1 menit loh, bayangkan. Jadi kemampuan teman-teman untuk mengkomunikasikan di audiovisual termasuk medsos itu tidak akan sulit. Nah harapan kita nanti dari Learning Center bisa disampaikan. Saya harus minta maaf kalau tidak bisa sampai akhir karena lagi ada musibah di Jawa Tengah ini saya harus selesaikan agar tidak berlarut. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu berkah semuanya. Diterima Gusti Allah. Dan ini bagian spirit kita untuk membangun bangsa. Katakan bahwa kita memang bisa. Ya, katakan bahwa kita memang mampu. Dan yang hadir adalah orang-orang yang punya pengalaman hebat ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for motivation speech from my Governor of Central Java, my lovely Master Ganjar Tugiman Pranowo. Luar biasa. Keren. Ini apa yang beliau sampaikan sebenarnya semuanya motivasi, nggak perlu saya present Bu, Bapak. Dulu saya juga ragu-ragu untuk menjadi komedian, tapi beliau yang menyemangati. Ju, kamu pertahankan kelucuan kamu. Kenapa Pak Gub? Karena ada cuan dalam kata kelucuan. Luar biasa. Makanya beliau semangat ke sini untuk menghadiri menemui petani bawang. Kenapa Pak Ganjar? Karena di dalam kata bawang itu ada uangnya. Luar biasa. Semoga petani bawang akan panen uang yang lebih banyak. Pokoknya main selancar di Batu Hiu. Pak Ganjar, I love you. Ya, baik selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bu Aida. Kami persilakan Bu Aida untuk maju ke depan. Boleh minta aplaus sekali lagi untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya yang kita banggakan bersama Pak Ganjar, Pak Gubernur, kemudian seluruh pimpinan daerah. Di sini ada Bu Umi, kemudian Pak Narso. Dan semuanya pejabat-pejabat yang kami undang, termasuk kementerian dan lembaga terkait. Secara khusus saya panggil Pak Rektor, terima kasih ya Pak Rektor ya. Dan juga semua tamu undangan yang hadir baik virtual maupun pada hari ini bersama-sama di sini. Pertama-tama tentunya bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama di sini untuk menghadiri acara yang penting ini. Sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kemudian juga oleh Pak Rektor. Saya ingin hanya menambahkan 3 hal kali Pak Gubernur. Intinya hanya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Pertama, mengapa pertemuan hari ini penting. Kedua, apa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya. Mengapa ini penting? Tadi Pak Gubernur bilang ada perintah Pak Presiden. Betul Pak. Sama halnya pergi ke Bank Indonesia, Pak Presiden juga matur, tolong dijaga inflasi pangan. Atau bahasa populernya harga hortikultura gitu ya, tolong dijaga. Itu yang diminta oleh Pak Presiden. Kenapa? Karena inflasi kita ini yang tadi hampir mencapai 5%, 11,47% itu dari pangan. Nah itu tuh 16% hitungannya Pak Rektor ke dalam IHK kita. Tapi kalau seandainya kita bicara untuk masyarakat yang lebih bawah lagi, itu bisa mencapai 40-60% dari pendapatannya mereka. Jadi seperti kata Pak Gubernur, ini masalah perutnya bangsa. Jadi makanya kita perlu menjaga. TPID itu targetnya tuh 5%. Jadi kita sudah 11,47. Nah kalau kita bisa turunin ke 6% saja, itu artinya kita bisa menjaga nurunin inflasi 1%. Jadi dari 4,94 pas 4, pas di target inflasinya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Jadi itu yang kita jaga. Yang kedua, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan adalah sebenarnya di sini, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Dan hari ini Pak Gubernur terima kasih dilakukan di Jawa Tengah. Baru di launching kemarin 10 Agustus dan 12 Agustus sudah disambut oleh Pak Gubernur untuk dilaksanakan di Jawa Tengah.
So, matur suwun banget Pak Gubernur, Ibu semuanya ya atas gerak cepatnya. Dan ini sebetulnya adalah tindak lanjut dari HLM TPID yang dipimpin tadi kita lihat di videonya oleh Pak Gubernur sendiri bersama seluruh TPID. Karena PR-nya juga seperti kata Pak Gubernur ada di Jawa Tengah, dan tapi yang paling penting kita punya gubernur yang sarsek ya, langsung Indosat lah pokoknya itu ya. Cepat dilakukan. Dan saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian, gerakan nasional ini kita lakukan namanya nasional. Jadi seluruh Indonesia. Ini pertama bulan ini di Jawa, bulan berikutnya Sumatera, kemudian kita pergi ke Bali, ke Sulawesi dan Maluku Papua, kemudian ke Kalimantan dan kemudian ke Bali Nusra. Jadi seluruh Indonesia. Ini kita lakuin Bank Indonesia bersama-sama dengan pemerintah pusat dan daerah plus dengan stakeholder semuanya, termasuk nanti anggota parlemen pada ikut semuanya. Nah, bagaimana kita lakukan? Tadi Pak Bupati sebetulnya sudah cerita apa sih yang kita lakukan. Kita jaga harganya, kita jaga distribusi dari barang-barangnya supaya merata. Kemudian kita jaga pasokannya. Hari ini saya berterima kasih dengan Pak Gubernur dan kemudian juga semua bupati-bupati dan juga saya bawa ini Pak Jenderalnya, Jenderal daerahnya tuh Pak Dwi. Ini saya bawa untuk mastiin seluruh Indonesia. Kemudian movement manajernya di bulan ini adalah Jawa Korwil, jadi Pak Budi Hanoto. Kemudian di Jawa Tengahnya ada Pak Rahmat, ini yang bertanggung jawab di Jawa Tengah. Dan kemudian ini hari ini kita di Tegal, insya Allah minggu depan lagi ada di Solo Pak. Jadi jalan terus semuanya kita akan lakukan pergerakan dari gerakan nasional ini. Hari ini ada 4 kita lakukan. Yang pertama adalah tadi Pak Gubernur bilang ada operasi pasar, sudah ada 6 kota. Terima kasih Pak Gub, mohon terus bantuannya dan dukungannya untuk subsidi dan berbagai macam halnya. Kerjasama antar daerah, terima kasih juga. Tadi kerjasama antar daerah bukan hanya antar daerah Jawa Tengah, tapi juga sudah dengan provinsi lainnya. Dan yang ketiga, kita juga bersama-sama dengan PSBI, tadi Pak Gub ketahanan pangan. Nasionalnya tuh kita angkat cabai merah dulu. Tapi daerahnya boleh, silahkan ditambah. Makanya di Tegal atau Jawa Tengah nambah nih Pak Gub bawang putih. Nanti ada peresmian dari Learning Center bawang putih. Demikian, terima kasih sekali lagi Pak Gub, semua ya, pimpinan daerah, stakeholdersnya Bank Indonesia, Pak Rektor atas semua bantuannya. Dan sebelum menutup, saya bacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Tegal menghadiri Pokja. Jangan lupa melaku-melaku. Bersama kita bekerja untuk Indonesia maju. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aida, luar biasa. Dan cuman pesan untuk daerah-daerah yang lain mungkin bisa sharing untuk tanggalnya Bu Aida, bisa saya sesuaikan dengan jadwal saya. Baik, kita sampai di penghujung acara dan tentunya kami persilahkan terlebih dahulu sebelum Bapak Gubernur meninggalkan tempat mungkin semenit 2 menit untuk meninjau Learning Center Bapak. Berserta Ibu Aida, Bu Bupati dan seluruh tamu undangan. Ini dia tempat pembelajaran, ini para petani yang secara Zoom tergabung dengan IPB University ya. Jadi banyak ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran yang didapat para petani di Learning Center ini. Prof. Syukur mengembangkan yang apa? Anti alpha glucosida yang untuk anti diabetes itu Pak begitu. Ini yang ini yang apa? Yang ini kan paprika Bu. Jadi paprika nggak kurang ini tapi ini pedas Bu. Pedas Bu. Pedas ini pedas Bu. Saya kalau makan cabai kalau kurang pedas Bu. Iya. Istri saya Bu. Oke, ini apa nih? Produk Serambi Botani Bu, Pak. Apa itu? Produk Serambi Botani, produk karya IPB Pak. Oh, ini sudah Iya, sudah komersil. Ini sudah siap minum ya? Iya betul, tinggal diseduh. Dimadu. Iya betul. Iya ini kopi Cibulau.
Baik, kita saksikan beliau Bapak Gubernur Jawa Tengah beserta Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bupati Tegal, Wakil Bupati Brebes dan rombongan tentunya sudah lagi meninjau untuk learning center di mana itu adalah tempat kebetulan para petani ada juga yang sedang berkumpul, sedang melakukan pembelajaran. Dan disitulah tempat para petani nanti akan mendapatkan ilmu sharing bersama dengan IPB University atau mungkin juga dari akademi-akademi yang lain yang tentunya akan memberikan ilmu-ilmu untuk kemajuan tentunya untuk dalam pengendalian inflasi pangan dan untuk ketahanan pangan. Siap, hitungan 3, 1, 2, 3. Inilah yang namanya kopi Tapi nggak apa-apa, Mas. Kalau kopi Pak Ibu namanya kolak. Kolak ya, benar ya. Kata orang-orang begitu. Tapi saya bilang gini, istriku juga bilang gitu. Ya kalau minum kopi jangan pakai gula. Tuang aja, Bu. Saya tuh ngopi udah tiap hari rambutnya nggak hitam-hitam. Keliru Pak, jangan keramas. Ini ampasnya ini sama anak-anak itu dipadetin, terus kemudian di anak-anak kreatif dibikin kalung, gelang, terus dicampur sama ada yang pakai emas, pakai perak diikatnya gitu. Ya. Supaya petani Cibulau lebih Terima kasih Bapak Ganjar Pranowo yang sudah meninjau learning center untuk para petani di Kabupaten Tegal. Dan semoga dengan rangkaian acara ini selalu akan terjalin komitmen kuat dari Bank Indonesia dan pemerintah pusat daerah untuk mengendalikan inflasi dan tentunya sinergi yang senantiasa terjalin semakin kuat dan berkesinambungan untuk mengatasi inflasi dan upaya kuat mendukung kemandirian dan ketahanan pangan. Dari kami di daerah bisa kolaborasi untuk kita ditugaskan sehingga kalau ini penugasan harapan kita capaian-capaian atau dari target-target yang diinginkan tadi bisa ya mungkin swasembada bawang yang enggak lah gitu tapi mendekati produksi atau kebutuhan bisa tercukupi di atas 50% wajib menurut saya. Karena sekarang kan 20%-an kurang lebih kan. Menurut saya itu terlalu kecil dan ini bagian dari perintah Pak Presiden kepada kita untuk menjaga ketahanan pangan kita. Ini ada bawang putih, nasionalnya cabai ya Bu ya, nasionalnya cabai dan kita akan coba berdayakan nanti ke rumah tangga untuk menanam sehingga kita aksi nyata ini dan kami terima kasih kolaborasinya antara BI, IPB, kabupaten kota di daerah kementerian menurut saya bagus. Tinggal genjot. Tempatnya dipilih, kasih penugasan di sana agar terukur. Selebihnya terakhir kita pikirkan off-takernya agar petaninya tersenyum lah. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah yang sudah berkenan hadir di siang hari ini di Bojong, Guci, Kabupaten Tegal.
besar kami Pak. Ini cabai hias konsumsi. Itu lagi di bawah Pak. Belum pas, jadi kami nggak berani buka. Belum stabil harganya semua. Baik, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pergi ke pasar beli sepatu, jangan lupa membeli baju. Ayo masyarakat dan pemerintah bersatu untuk ekonomi kita yang lebih maju. Akhirnya saya Sarju pamit undur diri. Sukses untuk kita semua. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.